Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syaja'ah. Untuk memulai pertemuan kali ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah yaitu menurut bahasa, syaja'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya berani atau gagah. Pun secara istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, istilah syaja'ah di sini berarti adalah keberanian atau berani membela yang benar, bukan berani membela yang salah. Jadi apabila kita melihat kebenaran dan kebenaran itu dizolimi, tentunya kita harus membela, kita harus berani membela kebenaran, membela dalam kebenaran. Kemudian untuk dalil tentang syaja'ah ini, salah satunya ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 39 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kita simpulkan dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak boleh lemah, tidak boleh bersikap bersedih hati. Karena apa? Karena kita punya Allah yang maha kuat. Kalau kita beriman, tentunya kita harus percaya bahwa Allah akan senantiasa selalu membantu kita dalam setiap permasalahan kita, akan selalu menolong kita dalam setiap ketika kita membutuhkan Allah, seperti itu. Kemudian ada sumber-sumber keberanian manusia. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan sumber keberanian manusia? Yang pertama, karena kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kalau ada yang bertentangan dengan hukum Allah, kita akan melawannya, kita akan berani membangkangnya. Karena kita hanya takut, semata-mata takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lebih mencintai akhirat daripada dunia. Jika kita temukan di sekitar kita fenomena atau kejadian-kejadian yang menyimpang dengan hukum akhirat, dengan hukum Allah, tentunya kita harus berani meninggalkannya, harus berani menjauhinya, karena kita tidak boleh hubbu dunia atau terlalu mencintai dunia. Yang ketiga, ada tidak ragu-ragu, berani dengan pertimbangan yang matang. Kalau kita ingin melawan sesuatu yang zolim, suatu kezoliman, atau sesuatu yang menentang dengan syariat Islam, tentunya kita harus berani, tidak boleh ragu, dan harus mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Tidak boleh langsung, tidak boleh ceroboh dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat, ada tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berani? Karena kita tawakal, karena kita percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong bagi manusia. Apapun yang kita lakukan, apabila itu dalam kebaikan, tentunya Allah akan menolong kita. Allah tidak akan membiarkan hambanya berlarut-larut dalam kesengsaraan atau kesedihan. Baik, berikutnya ada macam-macam syaja'ah. Yang pertama itu ada syaja'ah harbiah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian menghadapi musuh dalam peperangan. Syaja'ah seperti ini, syaja'ah ini biasa diaplikasikan ketika dalam masa-masa Rasulullah atau masa-masa khalifah, yang dimana di saat itu banyak sekali peperangan yang terjadi. Peperangan dalam membela ajaran Allah, dalam membela syariat Islam, dalam membela syariat Allah. Tentunya dalam peperangan kita harus bertekad, berani, tidak boleh takut dan tidak boleh gentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berperanglah kamu di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah nafsiyah adalah keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Misalkan kita di kelas, ada pemimpin kita di kelas atau ketua murid kita di kelas. Jika ketua murid kita melakukan kezaliman atau memberikan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam,
Intinya kita harus melawannya, harus mengkritiknya, harus berani mengungkapkan kebenaran. Tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Walaupun dia ketua murid, tetap kita harus menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4344 dan lainnya. Berdasarkan macam-macam syaja'ah juga dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, ada keberanian menghadapi musuh. Kalau kita punya musuh, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar. Harus berani kalau kita memang benar. Kemudian yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Seperti tadi yang dikisahkan dalam kelas itu, misalkan ada ketua kelas yang zalim atau membuat peraturan yang menentang syariat Islam, kita harus berani menegakkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, ada memiliki daya tahan yang besar. Kita harus memiliki daya tahan yang besar, seperti tubuh yang kuat, yang sehat, pikiran yang matang, yang tidak pelin-pelan dan sebagainya. Kemudian ada kemampuan menjaga rahasia. Nah, kemampuan ini harusnya kita tanamkan dalam diri. Misalkan kita dipercaya oleh orang lain bercerita kepada kita sesuatu yang merupakan privasinya. Tentunya kita tidak boleh membeberkan atau menceritakan hal itu kepada orang lain. Kita harus dapat amanah atau bisa dipercaya. Kemudian ada mengendalikan nafsu. Ini yang paling susah. Kenapa? Karena nafsu itu seringkali datang secara tiba-tiba dan suka menggoda. Nafsu itu biasanya bersifat kepada hal yang enak-enak, tapi dilarang oleh Allah. Maka kita harus senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah. Kemudian mengakui kesalahan. Apabila kita memiliki kesalahan, kehilafan, tentunya kita harus sadar diri, harus mengakui dan harus menyesalinya dan tidak boleh mengulanginya kembali. Dan yang terakhir, ada bersifat objektif pada diri sendiri. Tidak boleh merasa diri paling hebat, tidak boleh merasa diri paling ganteng, tidak boleh merasa diri paling cantik, tidak boleh merasa diri paling pintar dan yang lainnya. Kita harus merendahkan diri. Seperti ada kata pepatah, ilmu padi itu semakin berisi semakin merunduk. Orang yang semakin pintar, semakin cerdas, tidak akan sombong, tidak akan angkuh seperti itu. Yang terakhir, ada hikmah berperilaku syaja'ah. Yang pertama, dapat menempatkan perkataan yang bijak sesuai tempatnya. Orang yang berperilaku syaja'ah atau berani dalam menegakkan kebenaran, tentu dalam tutur katanya akan bijak, akan bisa menempatkan apa yang harus ditempatkan di tempatnya, tidak sembarangan, tidak ceroboh dan lainnya. Yang kedua, bertindak secara jujur dimanapun dia berada. Kemudian yang ketiga, tidak ragu-ragu dengan kebenaran yang dilakukan walaupun berisiko. Seperti halnya ketika kita melawan pemimpin yang zalim, tidak ragu, tidak takut dengan risikonya, karena dia percaya bahwa yang dilakukan adalah benar, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang keempat, dapat menempatkan pembicaraan sesuai kondisi. Jadi tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan dalam mengucap, tidak sembrono dalam mengucap, dapat bijak dalam perkataannya. Kemudian yang terakhir, nomor 5, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebatilan akan lenyap dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang berperilaku syaja'ah ini selalu tawakal kepada Allah karena dia percaya bahwa Allah akan selalu menolongnya, bahwa Allah akan selalu ada di sisinya, akan selalu ada untuk orang-orang yang beriman, bertawakal dan menegakkan kebaikan. Baik anak-anak, sekian pembahasan tentang syaja'ah. Untuk tugasnya, kalian lihat 2 foto di bawah. Nanti kalian berikan pendapat ya mengenai gambar di bawah ini, dan apa kaitannya dengan materi syaja'ah yang kita pelajari. Nanti akan Bapak tanyakan di grup, kita diskusikan di grup, dan tiap-tiap murid harus menjawab. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.